Shalom adik-adik dan salam cool kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Lukas 19 ayat 10 berkata, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Jadi, tetaplah menjadi domba-domba yang taat, dengan tetap setia untuk beribadah. So, yuk siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Dan jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Kakak ditemani juga sama Dompu, domba yang hilang di cerita sekolah minggu yang lalu, yang sudah ditemukan oleh Bapak Gembala yang sangat mengasihi domba-dombanya. Yang belum ibadah online minggu kemarin bisa mengikuti cerita Alkitabnya dari channel YouTube Sekolah Minggu tanggal 27 September ya. Adik-adik, kita boleh ada sampai hari ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita sampai hari ini, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau mengangkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kami ada hari ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, sampai hari ini Engkau masih memberkati kami. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami pagi hari ini. Berkati Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Bapa, nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita kan anak-anak Tuhan Yesus yang cool nih, yang suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Pasti adik-adik hafal nih kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama. Yuk kita nyanyikan lagu Perjanjian Lama. Kejadian kedua zaman, bilangan ulangan Yosua Harun, sampai raja Tawari Ezra Nehemia, Esther Ayukas, Timur Asa Mahkota, Hidung Harun Yesaya Yeremia Rata-Rata, Yoes Zefania, Hosea Yoel Amos, Obadiah Yunus Ika Nahum Habakuk.
Kalau adik-adik udah hafal perjanjian lama, pasti adik-adik juga hafal perjanjian baru. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan Akhir, sekali lagi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita mau naikkan lagu menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk umat-Mu. Cemerlang pada Damaskus. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku Benar Tuhan Yesus, kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu melalui kakak sekolah minggu yang akan menyampaikannya. Biarlah Bapa, apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami dapat membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Kesha sangat bersyukur karena bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siapkan belum Alkitabnya? Kalau belum, berarti sekarang diambil dulu ya Alkitabnya.
firman Tuhan hari ini akan Kak Kesha bawakan dari Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Ya, Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Oke, adik-adik sudah dibuka? Coba Kak Kesha tunggu sampai semuanya buka ya. Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Sudah? Yang sudah dapat katakan amin. Yeay. Oke, kalau gitu adik-adik sekarang semuanya perhatikan ke Alkitabnya. Kak Kesha akan bacakan untuk adik-adik semuanya. Oke? Oke, jadi Lukas 16 ayat 1 sampai 9 judulnya adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ayat 1, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Kesha mau ceritain dulu nih tentang bendahara yang tidak jujur ini. Oke, mungkin adik-adik tadi pas baca agak bingung ya. Ini maksudnya tentang apa sih? Nah, jadi Kak Kesha jelaskan dulu. Oke, nah adik-adik, ada seorang yang sangat kaya, dan seorang yang sangat kaya ini dia punya seorang bendahara. Nah, bendahara itu sebenarnya adalah orang yang dipercaya untuk mengelola kekayaan atau harta dari tuannya itu. Nah, si tuannya ini, si orang kaya ini, dia dapat kabar dari orang-orang lain. Katanya bendahara yang dia pekerjakan itu tidak jujur, suka menghambur-hamburkan uangnya. Wah, akhirnya si tuan ini memanggil bendaharanya dan memecatnya pada saat itu juga adik-adik. Dibilang, kamu suka menghambur-hamburkan uangku, kamu harus memberikan pertanggungan jawab terhadap perbuatanmu itu. Wah adik-adik, sebagai seorang bendahara yang tidak jujur ini, dia merasa bingung adik-adik. Waduh, aku dipecat nih sama tuanku, terus aku harus kerja apa dong? Mungkin dalam hati dia berpikir gini, kalau bekerja mencangkul, aku nggak bisa. Kalau aku kerja mengemis, aku juga malu. Terus apa dong yang harus aku lakukan? Kata si bendahara yang tidak jujur ini. Akhirnya adik-adik, bendahara ini punya ide. Oh, oke, aku tahu apa yang bisa aku lakukan supaya setidaknya kalau misalnya aku dipecat, ya udah deh, aku masih bisa. Ada orang yang mau bantu aku, ada orang yang mau menampung aku. Akhirnya apa yang dilakukan oleh si bendahara ini? Dia memanggil orang-orang yang pernah berhutang kepada mantan bosnya ini adik-adik.
Yang pertama dipanggil, ditanya, kamu utangnya berapa? 100 tempayan tadi katanya. Lalu kata bendahara ini, kamu ini surat hutangmu. Kamu bikin surat hutang lagi, yaitu 50 tempayan. Lalu orang yang kedua adik-adik, jadi tadi harusnya 100 tapi jadi 50 adik-adik. Lalu orang yang kedua ditanya, berapa kamu hutangnya? Lalu dia jawab adik-adik, ingat nggak adik-adik berapa tadi hutangnya? Ya, 100 pikul gandum katanya. Lalu si bendahara ini kasih lagi surat hutangnya. Nih surat hutang kamu, dan kamu sekarang bikin surat hutang lain yang nilainya adalah 80 pikul. Wah, harusnya 100 jadi 80 loh adik-adik. Berarti berkurang dong. Kalau gitu bukannya malah rugi ya tuannya? Masa orang yang pertama hutang 100 dibayarnya cuma 50? Orang yang kedua hutang 100 juga dibayarnya cuma 80. Bukankah itu berarti tuannya ini rugi? Nah, jawabannya sebenarnya begini adik-adik. Ternyata pada saat bendahara ini masih bekerja di rumah tuannya, dia itu suka menaik-naikkan hutang orang yang punya hutang sama tuannya ini. Jadi orang yang pertama itu hutangnya memang cuma 50 adik-adik, tapi sama si bendahara ini dibikin 100. 50-nya lagi kemana? Ya 50-nya itu buat dia, buat keuntungan dia. Begitu juga dengan orang yang kedua. Hutangnya itu sebenarnya cuma 80, tapi dia bilang hutangnya 100. 20-nya lagi kemana? Ya 20-nya lagi itu buat dia, buat keuntungan dan kemakmuran dia. Nah, itulah kenapa dia dibilang tidak jujur. Nah, akhirnya adik-adik, setelah dia dipecat, barulah dia berpikir apa yang dia bisa lakukan. Dan dari situlah baru dia menyadari, dan akhirnya dia berbuat dengan cerdik. Dia jujur, dia kembalikan. Yang utangnya 50, ya emang benar 50. Yang utangnya 80, ya emang benar 80. Dan dari tindakannya ini, tuannya ini memberikan pujian kepadanya. Ya, kalau dia adalah bendahara yang cerdik, kata tuannya. Mungkin si bendahara ini berpikir, ya udahlah, kan udah dipecat ini, setidaknya kalau aku jujur, aku balikin misalnya 50, harusnya dia bayarnya memang 50, tapi kemarin aku minta 100, sekarang kalau dia cuma bayar 50, ya pasti kan orang yang punya utang ini bakal berterima kasih banget kan adik-adik. Wah, harusnya bayarnya 100 tapi dibilang jadi cuma 50, pasti kan dia berterima kasih sekali. Nah, makanya mungkin karena dia berterima kasih sekali, mungkin ya udah bendahara ini kan udah nolongin, ya udah deh, kamu boleh deh tinggal di rumah saya. Ya mungkin 1 bulan, 2 bulan boleh deh. Nah, akhirnya masih ada orang yang mau menampung si bendahara ini di rumahnya. Nah, bendahara ini berpikir seperti itu adik-adik, supaya dia tetap selamat. Nah, tapi disinilah adik-adik kita belajar. Mungkin adik-adik berpikir, terus kak apa hubungannya sama ayat yang ke-9 tadi? Coba kita baca ya adik-adik. Ayat ke-9 tadi bunyinya seperti ini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, Kak Kesha, apa hubungannya? Mamon itu apa? Nah, Kak Kesha ceritain dulu ya. Mamon itu sebenarnya adalah sebuah kata yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang sifatnya materi, seperti uang, harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, artinya mamon ini juga bisa bersifat bukan hanya uang, tapi juga jabatan adik-adik. Jabatan, posisi, kedudukan. Nah, itu semua bisa dilambangkan dengan mamon. Lalu maksudnya apa dong Kak Kesha? Kok kita disuruh bersahabat dengan mamon? Nah, maksudnya adik-adik, di sini kan dikatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kemah abadi itu maksudnya surga adik-adik. Loh, makin bingung kayaknya ya. Kok bisa mempergunakan mamon untuk masuk surga? Maksudnya apa? Apakah berarti kita mempergunakan uang kita supaya kita bisa masuk surga? Nah, adik-adik Kak Kesha jelasin dulu. Maksudnya di sini adalah bukan berarti Tuhan itu bisa kita sogok adik-adik. Dengan uang kita bisa masuk surga, bukan itu.
Tapi maksudnya di sini adalah Tuhan ingin kita bisa mempergunakan mamon itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita punya uang, misalnya nih adik-adik nanti sekolah, kuliah, udah sarjana, terus adik-adik kerja. Nah kalau adik-adik udah kerja, udah punya uang, pakailah uang itu untuk menjadi berkat buat sesama. Kalau adik-adik punya kekayaan, punya harta, pakailah harta itu untuk membantu orang lain. Nah, kalau adik-adik punya jabatan, misalnya, pakailah itu untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, dengan seperti itu, adik-adik, dengan kita mempergunakan mamon yang ada di dalam diri kita, baik itu uang kita, harta kita, atau jabatan kita, untuk pekerjaan yang baik, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, tulus adik-adik. Nah, disitulah Tuhan bilang kita akan masuk ke dalam kemah abadi, yaitu dalam kerajaan surga. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Hari ini Kak Kesha ingin mengingatkan untuk adik-adik semuanya, pergunakan mamon untuk pekerjaan Tuhan. Kalau adik-adik sekolah sekarang, bukan berarti sekolah itu bukan mamon loh. Sekolah itu bisa dikatakan mamon atau kesempatan yang adik-adik miliki untuk bisa mendapatkan ilmu. Nah, pakailah itu juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Caranya gimana? Ya sekolah yang rajin, sekolah dengan baik, dengan jujur, dengan nilai yang baik. Dengan adik-adik dapat nilai yang baik, adik-adik memuliakan nama Tuhan. Kalau misalnya adik-adik juga nanti kuliah, ya kuliahlah yang baik, dapat nilai yang bagus, pasti nama Tuhan dipermuliakan. Kalau adik-adik nanti kerja, kerjalah yang baik, yang jujur. Nah, dengan adik-adik bekerja dengan baik, dengan jujur, adik-adik berprestasi, jadi berkat untuk perusahaan tempat adik-adik bekerja. Nah, disitulah Tuhan disenangkan dan akhirnya adik-adik bisa diterima ke dalam kemah abadinya Tuhan, yaitu kerajaan surga. Seperti itu adik-adik makna dari perumpamaan ini. Mengerti adik-adik? Pasti ngerti ya. Oke, kalau gitu Kak Kesha mau katakan ayat hafalannya untuk minggu depan itu dari Lukas 16 ayat yang ke-9. Ya, Lukas 16 ayat yang ke-9 itu buat ayat hafalan adik-adik, jadi bisa dicatat. Lukas 16 ayat 9, Kak Kesha bacakan sekali lagi. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Jadi itu adik-adik ayat hafalan untuk minggu depan. Oke, kalau adik-adik udah langsung hafal, boleh nih kirimin voice note atau mau kirimin video juga boleh dikirimkan ke kakak koordinatornya masing-masing. Oke? Oke, kalau gitu sekarang kita akan berdoa adik-adik. Kak Kesha berdoa supaya firman yang Kak Kesha sampaikan hari ini bisa jadi berkat buat adik-adik semuanya ya. Selalu ingat untuk mempergunakan apapun yang ada di dalam diri kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Oke? Oke, kalau gitu yuk kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah bisa sekolah minggu, semua karena kebaikan-Mu. Bapa, ajar kami untuk bisa selalu menyenangkan Tuhan melalui apa yang ada pada kami, melalui sekolah kami, melalui uang kami, melalui harta kami, kekayaan kami. Ajar kami untuk bisa mempergunakan itu semua bukan untuk keuntungan kami sendiri, tapi untuk membantu orang lain, menjadi berkat, dan bahkan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini yang terus tinggal di dalam hati kami, Roh Kudus terus memberikan pengertian untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami juga untuk menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan terus berkati kami semua dimanapun kami berada. Tuhan terus berkati keluarga kami, Tuhan terus berkati sekolah kami, pekerjaan orang tua kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Kalau gitu selamat hari Minggu ya buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus berkati. Dah. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati. Lebih indah dari
Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Shalom para. Saya dari kelas besar, saya akan membacakan ayat hafalan. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Halo Kak. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan anak yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Shalom. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat hafalan Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. God bless you. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati.